Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh santri Bumi Damai Al-Muhibbin peserta ziarah aulia. Rute selanjutnya yang akan kita tuju adalah Makom Kiai Haji Masduki Lasem, atau beliau juga punya julukan yakni Macan Putih dari Jawa. Mbah Masduki lahir kurang lebih tahun 1908 Masehi, yakni di Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Perlu diketahui bahwa Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad dulu ketika selepas akad nikah dengan Bunyai Khuriyah Fatah, kemudian Bu Khur ditinggal oleh Mbah Jamal untuk kembali menuntut ilmu di daerah Lasem. Ketika di Lasem, Mbah Jamal kurang lebih memiliki banyak guru, dan 3 guru besar diantaranya adalah Mbah Yai Baidowi, Mbah Mansur, dan juga Mbah Masduki Lasem. Dari kedua orang tuanya Yai Masduki, yaitu Kiai Haji Sulaiman dengan Hajah Nyai Khadijah, seandainya diurut dari jalur ayah, nasab beliau bersambung ke Syekh As-Sayyid Mutamakin Kajen Pati yang bersambung ke Raden Ahmad Rahmatullah atau Sunan Ampel. Sejak usia dini, Yai Masduki dididik oleh ayahnya sendiri. Kemudian ketika remaja, beliau berpindah guru kepada Kiai Haji Thoyib, yakni melanjutkan jenjang pendidikannya di Pondok Pesantren Termas yang waktu itu diasuh oleh Syekh Kiai Haji Dimyati bin Abdullah yang merupakan adik dari Syekh Kiai Haji Mahfudz bin Abdullah atau murid dari pengarang kitab I'anatul Thalibin yang makamnya ada di Makkah. Beliau menimba ilmu di Pondok Pesantren Termas selama 11 tahun. Kemudian beliau melanjutkan studi di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah selama 6 tahun. Barulah kemudian beliau dipercaya menjadi pengajar di Haromen. Murid-muridnya semasa mengajar di Haromen banyak sekali yang dari Indonesia. Syekh Masduki juga mendapatkan gelar Syekh karena termasuk salah satu ulama Indonesia yang mengajar di Masjidil Haram. Pada waktu itu ada 3 orang yang mendapatkan julukan Syekh, yaitu Syekh Masduki Lasem, Syekh Mahfud Termas, dan juga Syekh Yasin Al-Fadani. Ada juga banyak cerita yang menceritakan tentang ketawaduan Yai Masduki Lasem. Cerita yang sering diceritakan oleh orang-orang adalah ketika dulu Mbah Masduki hendak disalimi oleh para santri, entah para jamaah atau para santri, beliau seringkali menarik tangannya, tidak mau untuk disalimi, sambil berkata, "Aku ini siapa? Masduki ku sopo?" Ada cerita lagi yakni ketika Mbah Masduki, ketika para santri datang ke pondok pulang dari rumah, banyak yang membawakan oleh-oleh untuk Mbah Yai Masduki. Mbah Yai Masduki selalu bertanya, oleh-oleh ini dari siapa? Kok seandainya oleh-oleh itu dari orang tuanya, maka Mbah Masduki akan berkata alhamdulillah dan menerimanya. Tapi kalau oleh-oleh itu mereka beli sendiri, maka Mbah Masduki akan berkata itu haram. Karena apa? Karena orang tuamu mengkasihmu uang untuk dirimu, bukan untuk membelikan oleh-oleh untukku. Wilayah pemakaman beliau ini adalah dulunya Pondok Pesantren Al-Islah. Sebelum menjadi Pondok Pesantren Al-Islah, wilayah ini dulu dipakai untuk tempat judi dan juga pembantaian PKI. Sampai-sampai orang dulu jauh sebelum Mbah Masduki dilahirkan, waktu itu ada orang yang sowan kepada Mbah Sareman atau Said Abdurrahman yang waktu itu terkenal sebagai seorang waliullah di wilayah sini. Mereka bertanya bahwa, "Mbah, kenapa daerah tersebut kok dipakai untuk maksiat?" Dan Mbah Sareman pun menjawab bahwa tenang saja, suatu saat tempat itu akan ditempati oleh seekor macan putih dan di situ akan menjadi tempat produktivitas ulama-ulama Jawa. Dan ternyata yang dimaksud beliau adalah Mbah Masduki. Selain itu, Mbah Sareman juga memberikan isyarat bahwa macan putih tersebut terletak dari sebelah barat dan menyeberangi sungai. Dan memang itu adalah Mbah Masduki yang kurang lebih bertempat di 700 meter sebelah barat dari pondok. Yang hal tersebut yang dimaksud sungai adalah Sungai Bagan. Seperti kaidah yang sudah kita kenal, bahwasanya dari tokoh besar pasti juga akan melahirkan orang-orang besar. Begitu juga Mbah Masduki.
Banyak sekali murid-muridnya yang sekarang menjadi orang besar dan berikutnya diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya. Di antaranya adalah Kiai Haji Isamuddin Pati, Kiai Haji Nur Rahmat Pati, Kiai Haji Salim Madura, Kiai Haji Makhrus Ali Lirboyo, Kiai Haji Zayadi Probolinggo, dan juga Kiai Haji Miftahul Akhyar. Hadratus Syekh Kiai Haji Masduki Lasem merupakan runtutan pewaris tanah Jawa setelah kurun Syekh Kiai Haji Asnawi Banten yang dikenal sebagai simbol tombak Mangkumulyo atau bisa disebut dengan Qutbul Jawi. Simbol tersebut merupakan warisan dari Syekh Subagir yang biasa kita kenal sebagai orang yang pertama kali membabat tanah Jawa. Mbah Masduki wafat pada tahun 1975 Masehi, tepatnya tanggal 17 Jumadil Akhir tahun 1396 Hijriah, dan disemayamkan di Pondok Pesantren Al-Islah. Kemudian pondok ini diteruskan oleh anaknya, yakni Syekh Kiai Haji Hakim Masduki yang dilahirkan sekitar tahun 1942. Di usia yang sangat muda, waktu itu anaknya masih berusia 12 tahun. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Apabila ada yang kurang tepat, mohon maaf sebesar-besarnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.